Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa salim salaman taman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur tentunya marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu besar nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Tentunya yang pertama dan paling utama, di mana kita masih dikaruniakan oleh Allah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, kekuatan dan juga nikmat-nikmat yang lain yang banyak sekali yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmatnya pula lah kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, sebagaimana kesempatan malam hari ini kita masih bisa hadir di Mushola Bina Ihsani ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah, insya Allah akan kita lanjutkan dengan aktivitas thalabul ilmi. Maka mudah-mudahan dari setiap aktivitas kita senantiasa dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah kepadanya, dan setiap amal ibadah kita diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang yang beriman itu tidak ada hal yang membuat dirinya lebih bahagia dari ketika setiap perbuatannya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga juga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga seluruh orang-orang yang beriman hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam memegang teguh risalah yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW secara kafah, tidak memilih-milih, tidak memilah-milah dari syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga kita diaku sebagai umatnya, yang kita berharap mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul utsma di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kajian kita lanjutkan, ada sedikit permohonan dari saya khususnya. Kebetulan kawan kita yang biasa nemenin saya di sini, Mas Abbas namanya, beliau anaknya saat ini sedang sakit, sedang dirawat di rumah sakit. Kami mohon doa dari para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT segera mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan yang sempurna. Kita bacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah SWT segera mengangkat penyakit yang diderita oleh anak Mas Abbas. Ala hatihi niyah wa kulli niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana zi'adil ba'sya isfi fa'anta syafi la syifa'an illa syifauka syifa'an la yughadiru saqama. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada panjenengan semua yang telah mau mendoakan, sehingga Allah memberikan pahala yang berlipat
Selanjutnya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan tafsir yang kemarin sudah kita bacakan, yaitu surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah atau surat Alam Nasrah. Kemarin baru sampai ayat yang kedua Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah kita lanjutkan ayat yang ketiganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam kita sedikit review, di dalam ayat yang pertama Allah mengawali ayat ini dengan bentuk kalimat istifham atau bentuk kalimat tanya yang diikuti dengan kalimat lam nahfi, ya. Kata an-nafi atau kalimat lam yang memberikan makna at-takrir atau menetapkan, di mana Allah SWT menetapkan bahwa Allah telah melapangkan dada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi bentuk pertanyaan yang diajukan oleh Allah, alam nasrah, bukankah kami telah melapangkan? Di sini bukan berarti Allah SWT tidak mengetahui, tapi justru meneguhkan bahwasanya sungguh Allah telah melapangkan dada Rasulullah SAW. Dan kemudian melanjutkan dengan ayat berikutnya, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu, ya. Wizr itu bisa bermakna dosa atau bisa bermakna beban, kan gitu dalam pembahasan yang lalu ya. Akan tetapi karena Rasulullah SAW itu adalah memiliki sifat maksum yang dijamin oleh Allah SWT bahwasanya Rasulullah SAW tidak melakukan dosa, bebas dari kesalahan, maka yang dimaksud di sini adalah beban yang dipikul oleh Rasulullah SAW ketika mengemban tugas kenabian dan kerasulan. Pun demikian, memang sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi rasul, karena Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul kan pada usia 40 tahun kan ya. Maka sebelumnya ini Rasulullah SAW belum mendapatkan petunjuk, maka dianggap oleh Rasulullah SAW ketika belum mendapatkan petunjuk itu Rasulullah tidak melakukan peribadahan, sehingga hal itu dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk beban, karena itu adalah dianggap sebagai sebuah dosa oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi kemudian hal itu telah dinyatakan oleh Allah. Allah telah mengangkat beban itu. Maksudnya Allah telah mengampuni atas dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Sehingga dengan diberikannya sifat maksum kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu Rasulullah SAW akan diangkat beban-beban dosanya. Begitu. Lalu Allah SWT melanjutkan dengan firman-Nya, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Ya. Jadi beban-beban tadi itu dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan. Nah, menurut Al-Ghazin, penafsiran ayat ini itu bergantung dengan penafsiran ayat sebelumnya, yaitu wa wada'na anka wizrak itu. Jika al-wizr ini dimaknai sebagai dosa sebelum kenabian, maka akan memaknai ini sebagai sebagai bentuk kepedulian Allah Subhanahu wa taala terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW,
atas berbagai perkara yang telah dilakukan sebelum kenabian. Jadi jika Kanjeng Nabi itu menganggap bahwa ketika sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi rasul itu beliau tidak melakukan penyembahan sebagaimana ketika telah diangkat menjadi rasul, kemudian hal itu dianggap sebagai sebuah dosa oleh Rasulullah SAW, ini maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memperdulikan dengan mengangkat beban yang memberatkan itu. Gitu. Nah, ini adalah bentuk kepedulian dari Allah terhadap Kanjeng Nabi atas berbagai perkara yang dilakukan sebelum kenabian. Sebab tidak ada nas yang mengharamkan perbuatan tersebut. Maksudnya adalah belum ada nas, belum ada perintah atau larangan terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi Rasul. Nah, maka ketika perbuatan itu diharamkan atas beliau setelah diangkat menjadi Rasul, setelah kenabiannya, lalu hal itu dianggap sebagai sebuah beban dari Rasulullah atau dianggap sebagai sebuah dosa pada masa yang lampau itu, maka kemudian hal itu memberatkan beliau dan menakutkan beliau, maka Allah SWT kemudian membebaskan dan mengampuni semua perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum kenabiannya itu. Sebagaimana penafsiran Abu Bakar Al-Jazairi ketika menjelaskan ayat ini berkata bahwasanya Rasulullah SAW merasakan beratnya hidup bertahun-tahun sebelum kenabiannya, di mana beliau tidak beribadah kepada Allah dengan melaksanakan semua yang dicintai Allah dan tidak meninggalkan yang dibencinya karena tidak memiliki ilmu tentangnya. Karena memang apa? Karena pada saat sebelum diangkat menjadi Rasul belum turun wahyu kepadanya, sehingga belum mengetahui ini perintah atau ini larangan, belum ada. Namun jika al-wizr itu dimaknai sebagai perbuatan setelah kenabian, maka menurut Al-Qazin yang dimaksud adalah meninggalkan perbuatan yang utama. Jadi ketika Kanjeng Nabi itu meninggalkan perbuatan yang lebih utama, kemudian memilih perbuatan yang lain, walaupun sama-sama hal itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi yang lebih utama kemudian ditinggalkan, kemudian mengambil yang tidak lebih utama, itu Kanjeng Nabi menganggap sebagai sebuah beban. Maka kemudian hal itu diangkat atau dibebaskan oleh Allah SWT atas beban itu. Demikian juga jika al-wizr di dalam ayat kedua itu dimaknai sebagai as-siqal atau sebagai beban, maka yang dimaksud dengannya adalah berbagai beban, berbagai amanah dan juga tanggung jawab beliau sebagai nabi dan juga sebagai rasul yang membebani dan memberatkan beliau. Semuanya diangkat dan dilepaskan dari pundak beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana menurut Ibnu Katsir banyak ulama salaf menafsirkan bahwa ayat ini dengan makna yang tersebut, yakni sesuatu yang membebanimu dengan beban yang berat itu telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kan kalau dalam asbabun nuzul ayat ini, surat ini kan berkaitan dengan perolok-olokan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik terhadap tetap kekafiran mereka, tidak mengikuti seruan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi mereka orang-orang kafir itu mengolok-olok Kanjeng Nabi bahwa
Kanjeng Nabi itu tidak berhasil gitu dakwahnya. Sehingga apa? Mereka tetap dengan kekafirannya gitu. Nah, hal ini itu akan menjadi beban bagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan bagian dari beban amanah dan tanggung jawab sebagai Nabi. Ini dianggap sebagai suatu beban yang dipikul oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena ayat ini tergolong surat Makkiyah ya, yang turun setelah surat Ad-Duha, di mana masih pada fase dakwah Kanjeng Nabi sebelum hijrah. Itu kan yang mengikuti atau yang mau mengikuti seruan dakwahnya Kanjeng Nabi itu kan belum banyak. Masih banyak orang-orang kafir yang menentang, bahkan mempersekusi atau bahkan mengancam terhadap jiwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Maka perolok-olokan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu menjadi beban bagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Abdul Aziz bin Yahya dan juga Abu Ubaidah berkata, kami ringankan darimu beban-beban kenabian dan perkara penyampaiannya sehingga perkara tersebut tidak membebanimu. Gitu. Jadi dengan penolakan-penolakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap seruan Kanjeng Nabi untuk beriman kepada Allah, itu kemudian diringankan oleh Allah SWT terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah SWT melanjutkan firman-Nya, wa rafa'na laka dzikrok, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Ini merupakan kenikmatan lain yang diberikan oleh Allah SWT kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahwa namanya diletakkan dalam posisi yang amat tinggi, bahkan lebih tinggi dari kedudukan para malaikat, yang tidak dapat ditandingi dan tidak disamai oleh seorang pun dari manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kanjeng Nabi ini memiliki posisi yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada para nabi, para rasul yang lain. Maka disebutkan bahwa Kanjeng Nabi itu sebagai imamil muttaqin, imamnya, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Ya, imamnya para orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu siapa ya? Termasuk nabi-nabi terdahulu itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nanti di hadapan Allah SWT pemimpinnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf. Kata-kata kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hal ini dijelaskan di dalam hadis dari Sa'id Al-Khudri bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, Atani Jibrilu faqala inna rabbi wa rabbak yaqulu kaifa rafa'tu dzikraka qala wallahu a'lam qala idza dzukirtu dzukirta ma'i. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Jibril datang kepadaku dan berkata, kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu pernah berfirman. Jadi kan Jibril itu berkata kepada Kanjeng Nabi bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman. Firman-Nya demikian. Tahukah kamu bagaimana aku meninggikan sebutan nama Muhammad SAW? Ya. Karena ini yang ngomong Jibril kepada Rasulullah disebutkan, tahukah kamu bagaimana Allah meninggikan sebutan namamu? Kemudian pada saat Allah bertanya kepada Jibril, itu Jibril menjawab, Allah lebih mengetahui hal itu. Lalu Allah berfirman, bila namaku disebut, maka disebut pula nama
Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama nama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Ya'la. Mujahid berkata, tidaklah aku disebut melainkan disebut pula namamu bersamaku, kata Allah. Yaitu dalam kalimat syahadatain, di mana syahadatain itu kan berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah yang berhak disembah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, adalah utusan Allah. Di mana Qatadah juga berkata, Allah meninggikan atau mengangkat sebutan nama Kanjeng Nabi di dunia dan juga di akhirat. Maka tiada seorang pun yang membaca syahadat dan yang mengerjakan sholat melainkan mengucapkan kalimat aku bersaksi tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Menurut Ibnu Hasan, ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah tidak disebut dalam suatu tempat kecuali disebut pula nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika nama Allah disebut, maka di situ nama Rasulullah SAW juga disebut. Banyak sekali penyebutan hal itu. Nah, jadi penyebutan nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk memuliakan. Sebagaimana misalnya ada kata Abdul. Abdul itu maknanya apa? Hamba. Hamba itu namanya bahasa kita adalah budak. Budak itu mulia enggak, Pak? Enggak mulia. Atau posisinya tentu tidak dianggap sesuatu yang mulia oleh mata manusia. Akan tetapi ketika Abdul ini disandarkan kepada nama Allah, Abdullah, hambanya Allah, maka akan menjadi Abdul tadi, hambanya Allah ini, budaknya Allah, ini adalah hamba-hamba Allah yang memiliki posisi yang tinggi yang kemudian berubah menjadi nama yang mulia, kan gitu. Maka penyebutan Rasulullah SAW setiap disebut nama Allah ini adalah bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Ad-Daha dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau bahwa aku tidak disebutkan kecuali engkau. Engkau di sini maksudnya adalah Muhammad SAW, juga disebut namanya bersamaku, baik di dalam azan, iqamah, tasyahud dan lain sebagainya. Jadi seandainya ada seorang laki-laki menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian membenarkan adanya surga dan neraka, dan atas segala sesuatu, akan tetapi dia tidak mau mengakui atau tidak bersaksi atas kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka keimanan orang tersebut tiada manfaat sedikit pun dan dia termasuk orang kafir. Jadi banyak kan orang yang mengaku bahwa dia percaya beriman kepada Allah. Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu juga disebutkan ketika ditanyakan kepada orang-orang musyrik tentang siapa yang menciptakan bumi dan langit, maka orang-orang musyrik pun juga akan menjawab bahwa langit dan bumi ini adalah ciptaan Allah. Tetapi untuk menyembah Allah, mereka melalui perantara para berhala-berhala, sehingga dia tidak mau mengimani terhadap utusan Allah SWT, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pun demikian kemudian banyak atas kasih sayang Allah SWT untuk meringankan beban Kanjeng Nabi tadi dalam menyampaikan dakwahnya, maka pada akhirnya orang-orang kafir yang tadinya
yang awalnya mereka itu menolak, bahkan mengolok-olok, mengancam jiwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pada akhirnya mereka juga kemudian beriman kepada kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan, kami tinggikan sebutan namamu. Kami pun menyebutmu dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Kami perintahkan kepada mereka untuk menyampaikan kabar gembira tentang kedatanganmu. Dan tidak ada satupun agama melainkan dimenangkan oleh agamamu. Maka disebutkan, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ya. Bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu ala dini kullih. Gitu. Jadi agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi ini nanti akan dimenangkan atas agama-agama yang ada di muka bumi ini. Sehingga nanti ketika menjelang hari kiamat, itu ada sebuah hadis menyatakan bahwa tidak akan datang hari kiamat sebelum seluruh rumah-rumah yang ada di muka bumi ini dimasuki cahaya Islam. Jadi sebelum kiamat datang itu nanti seluruh rumah yang ada di seluruh dunia ini nanti akan ada orang yang telah beriman kepada kebenaran Islam. Jadi ada, maksudnya pasti ada penghuninya yang beragama Islam begitu. Ada juga yang berkata, dan kami tinggikan namamu di tengah-tengah para malaikat, di langit, dan juga orang-orang mukmin di muka bumi. Kami meninggikan namamu di akhirat dengan apa yang kami anugerahkan kepadamu dari kedudukan yang terpuji dan derajat yang mulia. Lalu setelah itu, masih ada penjelasan beberapa mufasir mengenai fakta ditinggikannya kedudukan Rasulullah SAW, seperti penyebutan perintah mentaati Rasul setelah perintah untuk mentaati Allah SWT. Atiullah wa atiur Rasul. Perintah untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi dengan Allah SWT bahkan menyatakan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahkan Allah SWT juga berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan juga yang lainnya. Nah, semua penjelasan tersebut termasuk dalam cakupan bentuk meninggikan sebutan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kedudukan Kanjeng Nabi itu adalah amatlah mulia, amat tinggi, amat agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah SWT berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini berarti sesungguhnya bersama. Ya, ma'a ini maknanya adalah bersama. Bersama al-dhaiqatu wa syaddatu, atau bersama dengan kesempitan dan kesulitan itu ada yusron, ada kemudahan, yakni kelapangan dan kecukupan. Sa'atu wa ghaniyyu. Nah, di sini terdapat janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap kesulitan itu ada kemudahan, di setiap keberatan ada keringanan, dan setiap kesukaran ada kelapangan. Maka di awal asbabun nuzul dari ayat ini, dari surat ini, bahwasanya ketika Rasulullah SAW duduk kemudian di depan Kanjeng Nabi itu ada batu, kemudian Rasulullah menyatakan bahwa seandainya ada kesulitan yang masuk ke dalam batu itu, maka bersama dengan kesulitan itu ada
kemudahan yang masuk ke dalam batu itu, kemudian kemudahan itu akan mengusir kesulitan itu dari dalam batu itu. Gambarannya sampai sedemikian rupa. Nah, dijelaskan oleh Syihabuddin Al-Alusi, tanwin pada kata yusron ini berfungsi untuk mengagungkan atau litafkhim, ya, untuk mengagungkan, sehingga seolah-olah dikatakan inna ma'al usri yusron aziman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan yang sangat besar. Sedangkan perkara yang dimudahkan bagi mereka adalah, yang dimaksud adalah penaklukan pada masa Rasulullah SAW, atau kemudahan-kemudahan dunia secara mutlak, di mana Rasulullah SAW diberikan kemudahan-kemudahan setelah Rasulullah mengalami kesulitan-kesulitan di awal dakwah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat ini terdapat kabar gembira dan juga hiburan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah SWT akan mengganti keadaan beliau dari fakirnya dahulu menjadi kaya, dari lemahnya menjadi kuat, dan dari tadinya dimusuhi oleh kaumnya, kemudian beliau justru menjadi orang yang paling dicintai oleh kaumnya. Ya. Dan di awal-awal dakwahnya Rasulullah SAW itu kan dibenci, dimusuhi, bahkan ada upaya untuk melakukan pembunuhan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang dalam sirah disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah hendak dibunuh, itu mereka orang-orang musyrik itu kan mengumpulkan pemuda-pemuda dari masing-masing kabilah itu untuk membunuh Rasulullah SAW, agar apa? Agar kabilah-kabilah itu tidak dituntut oleh kabilahnya yang mengayomi atau yang melindungi Rasulullah Muhammad SAW. Yang kemudian Rasulullah keluar dari kamarnya, yang kemudian digantikan oleh sahabat Ali karamallahu wajhah, itu mereka tidak mengetahuinya, sehingga Rasulullah menaburkan debu-debu di atas kepala mereka, kan begitu. Nah, penegasan itu ditegaskan kembali dalam ayat berikutnya, inna ma'al usri yusra, ya. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ayat ini menegaskan ayat sebelumnya, bentuk tikrar atau penegasan, atau bisa dikatakan sebagai pengulangan, ya, karena diulang juga. Walaupun ada yang menyatakan bahwa Al-Quran ini sesungguhnya tidak ada pengulangan, walaupun kalimatnya seolah-olah sama, ini sebenarnya memiliki maksud yang berbeda. Gitu. Ini memberikan makna takkid, ya. Jadi takkid ini sebenarnya bukan sama dengan kalimat sebelumnya, jadi penegasan maksudnya. Jadi memberikan makna takkid li al-kalam, atau mengukuhkan perkataan. Seperti perkataan aroma atau lempar gitu. Jadi lempar, bentuk perintah melempar yang kedua ini kan adalah bentuk penegasan. Artinya benar-benar diperintahkan untuk melempar gitu. Atau juga firman Allah misalnya, kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Nah, dijelaskan juga oleh Fakhruddin Ar-Razi bahwa kalimat kedua yang mengulangi kalimat pertama atau yang menegaskan kalimat pertama, seperti firman-Nya, wailu yauma idzin lil mukadzibin, wailu yauma idzin lil mukadzibin, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dan tujuannya adalah menetapkan maknanya
dalam jiwa dan mengokohkannya dalam hati, sebagaimana juga mengulangi satu kata dalam perkataan. Telah datang kepadaku Zaid, Zaid misalnya, atau dalam bahasa Arabnya ja'ani Zaidun, Zaidun. Kan kalau dalam pelajaran bahasa Arab itu ada kalimat takkid, itu adalah bentuk penegasan. Misalnya ja'ani Zaidun, Zaidun. Jadi penyebutan yang serupa dengan penyebutan yang pertama. Maka menarik untuk dicermati di sini adalah bentuk kata yang digunakan oleh Allah SWT dalam kedua ayat tersebut. Di mana pada kedua ayat ini kata al-usr ini berbentuk ma'rifah, ya. Al-usr berbentuk ma'rifah, di mana ditandai dengan alif lam. Sedangkan karena kata yusron ini berbentuk nakiroh, di mana karena nakiroh maka diakhiri dengan tanwin, kan gitu. Usri yusron, gitu. Usri yusron. Nah, Al-Farra dan Al-Jazzaz berkata kata al-usr atau kesulitan ini disebutkan dengan menggunakan alif lam. Sementara tidak ada yang ditunjuk dari kata sebelumnya, lalu beralih menjadi al-haqiqah. Maka yang dimaksud dengan al-usr atau kesulitan ini dalam dua lafaz itu adalah sesuatu yang satu. Jadi dengan disebutkannya kata usr dengan bentuk kata ma'rifah atau dalam bahasa Arabnya kalimah ma'rifah, isim ma'rifah, dengan didahului huruf alif lam, ini menunjukkan bahwa usr ini adalah kesulitan yang satu, artinya kesulitannya itu hanya satu. Akan tetapi kata al-yusra di sini tidak digunakan al, ya, menggunakan isim nakirah atau kemudahan. Ini disebutkan dalam bentuk nakirah sehingga kata yusron atau kemudahan yang pertama berbeda dengan kemudahan yang kedua. Artinya apa? Kemudahannya itu lebih dari satu. Kesulitannya satu, kemudahannya lebih dari satu. Artinya satu kesulitan, jadi bersama dengan kesulitan ini ada dua kemudahan. Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Asy-Syaukani. Menurutnya, apabila bentuk ma'rifat itu diulangi, maka yang disebutkan kedua adalah fakta yang sama dari sebelumnya. Ya. Fakta yang sama yang sama dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Maka sama saja apakah yang dimaksud dengannya adalah al-jins atau menunjukkan makna jenis maupun al-ahad atau menunjukkan kepada kata sebelumnya. Sedangkan nakirah apabila diulangi, yang kedua pada umumnya adalah sesuatu yang berbeda dengan yang pertama. Oleh karena itu Rasulullah SAW tentang makna ayat ini, ya, la yaghliba usrun yusraini, satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Jadi bersama dengan kesulitan itu ada dua kemudahan, maka satu kesulitan itu tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan, sehingga apa? Bersama kesulitan itu pasti kemudahan-kemudahan akan bersamanya. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan secara mursal dari Hasan dikatakan bahwa, saya bacakan terjemahnya saja karena waktunya sudah mendekati Isya. Suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad SAW keluar dalam keadaan senang dan riang seraya tersenyum. Lalu beliau bersabda, satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ibnu Abbas juga berkata, Allah SWT berfirman,
Aku ciptakan satu kesulitan dan aku ciptakan dua kemudahan. Dan satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Ini mempertegas dari makna yang pertama di mana ketika datang kesulitan, maka bersama kesulitan itu ada dua kemudahan. Maka diperintahkan kepada kita. Jadi secara umum ini ayat atau surat ini memberikan ibroh secara umum kepada kita, walaupun secara khususnya atau seruan daripada khitabus syari, khitab dari ayat ini adalah ditujukan kepada Rasulullah SAW. Jadi yang dituju ayat surat ini, ayat-ayat yang ada dalam surat ini adalah Rasulullah SAW, tetapi ibroh yang bisa kita petik adalah secara umumnya kepada seluruh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai orang yang beriman tentu juga mendapatkan pemahaman yang sama dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, bahwasanya bersama kesulitan itu ada dua kemudahan. Sehingga apa? Harus kita tanamkan di dalam diri kita bahwasanya ketika kita mendapatkan ujian-ujian, nah, berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya ini, bahwasanya Allah telah melapangkan dada, kemudian mengangkat bebannya yang memberatkan punggungnya. Ini ketika datang satu ujian itu, maka kita harus melihat berbagai nikmat-nikmat atau karunia yang telah Allah berikan kepada kita sebelumnya. Maka harus kita tanamkan kepada kita ketika datang suatu permasalahan, suatu kesulitan, suatu ujian yang datang kepada kita, bahwasanya dulu kita juga punya banyak masalah, banyak ujian, tetapi ujian-ujian yang telah lalu sudah mampu kita lalui dan kita lulus atas ujian-ujian itu. Kan gitu. Kalau nggak lulus kita sudah tidak bisa menghadapi ujian yang baru lagi, kan begitu. Sehingga dengan menanamkan pemahaman itu, kita akan berlapang dada. Jadi diperintahkan oleh Allah itu tujuannya adalah kita berlapang dada atas berbagai kesulitan, berbagai ujian, berbagai permasalahan yang kita hadapi, sehingga dengan lapang dada yang kita miliki ini akan menumbuhkan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Demikian barangkali untuk pembacaan tafsir kita cukupkan sampai ayat yang ke berapa ini? Ke-5 ya, ke-6. Jadi masih ada 2 ayat lagi. Maka monggo masih ada waktu sedikit, apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, dipersilahkan. Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz bilang nanti menjelang hari kiamat rumah-rumah yang ada di dunia ini bercahaya gitu ya. Tadi dimasuki cahaya Islam. Dimasuki cahaya Islam itu maksudnya di dalam setiap rumah itu akan ada orang yang beriman. Iman ini kan cahaya. Cahaya dari Allah SWT untuk meyakini akan keberadaan Allah sebagai zat yang maha pencipta, zat maha pengatur. Ini setiap rumah itu akan ada keimanan, begitu maksudnya. Berarti yang rumah-rumah yang non muslim itu nanti juga ada itu ya? Insya Allah. Oh, gitu. Jadi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis demikian. Jadi insya Allah sebelum datang hari kiamat itu keimanan atau cahaya Islam itu akan masuk kepada setiap rumah-rumah yang ada di seluruh dunia. Sehingga kan disebutkan dengan dengan masuknya cahaya iman ke seluruh penjuru rumah-rumah itu, nanti kemudian akan muncul yang namanya fitnah dajjal, kan begitu.
sebelum datangnya fitnah Dajjal itu keimanan akan melingkupi seluruh dunia. Akan tetapi ketika datang fitnah Dajjal itu, kita diperintahkan untuk seiman, sekuat apapun iman kita untuk menghindari Dajjal itu. Karena apa? Dajjal itu memiliki juga gelar sebagaimana Kanjeng Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih. Al-Masih Dajjal kan gitu. Bohongin bumi gitu. Ya. Jadi sekuat apapun kita, keimanan kita, itu kita bisa jadi tidak akan mampu dikelabui oleh tipu muslihatnya Dajjal. Jadi bisa jadi orang yang paling beriman sekalipun itu akan akan terjerumus kepada kekufuran. Maka kita sebagai orang yang beriman pun itu tidak boleh sombong. Kemudian saya orang yang banyak ilmu, orang yang memiliki keimanan yang kuat, saya akan hadapi Dajjal. Itu tidak diperkenankan pesannya Kanjeng Nabi. Maka kita dituntut oleh Kanjeng Nabi, walaupun kita memiliki ilmu, ibaratnya kata pepatah orang Jawa itu mampu njoro bumi, ilmunya setinggi langit, itu kita harus tetap tawadhu, tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Demikian Pak. Ya. Silahkan kalau ada yang lain. Habis Ustaz. Ya. 1 menit lagi habis. Oh gitu. Baik, kalau begitu karena sudah mau menjelang azan Isya, kita cukupkan sekian dulu. Karena waktu sudah masuk Isya, kita cukupkan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan umur sehingga kita masih bisa banyak untuk menimba atau memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Upaya kita membaca daripada tafsir Al-Quran ini adalah mudah-mudahan bisa menjadi hujah di hadapan Allah bahwasanya kita ada upaya, ada usaha untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk mentadaburi ayat-ayat Allah sehingga kita tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 30. Kita cukupkan sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kifatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan karena kebodohan, karena minimnya ilmu atau karena sesuatu yang datang dari hawa nafsu saya pribadi, maka saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada jamaah sekalian. Afakum minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.